Maaf bang, mau nanya, kalau buat ember yang bagus apa ya? Soalnya di rumah banyak ember yang pecah. Oke teman-teman, di sini kita akan tes langsung 3 dari spray ajaib anti bocor. Di sini saya pasang terlebih dahulu ya tulisannya agar nanti kita mudah dalam membedakannya. Di sini ada untuk leaking. Dan kita pasang juga untuk yang waterproof. Serta kita pasang juga yang tanpa merek. Dan ini sudah saya tulisin semua. Sekarang tinggal kita lubangin dan baru kita semprot. Ini sudah dilubangin semua. Dari ini lubangnya cukup besar ya teman-teman, bukan hanya rembes namun bisa dengan tekanan tinggi. Dan sekarang langsung saja kita semprot. Dan ini 3 spray yang akan kita tes: leaking, waterproof, serta spray tanpa merek. Pertama kita akan tes terlebih dahulu spray tanpa merek. Dan ini kita hanya memakai satu lapis, jadi satu lapisan ya, untuk menguji daya rekat dari spray anti bocornya. Dan selanjutnya baru kita semprotkan yang bagian waterproof. Dan ini sama ya, satu lapis. Jadi semua ini kita buat satu lapis untuk menguji daya rekatnya. Dan yang terakhir baru kita tambal atau kita semprot yang leaking. Dan ketiga dari spray ini sudah kita semprot. Nah ini tinggal kita tunggu kering ya teman-teman. Dan ini hanya satu lapis. Jadi kita uji ini hanya satu lapis tanpa kita double ke lapis 1, 2, atau 3. Dan sekarang kita tunggu ini hingga kering semua ya. Ini untuk cuacanya kurang mendukung ya teman-teman. Sepertinya mau hujan juga. Tapi nggak apa-apa, ini kita jemur terlebih dahulu sebisanya. Atau kita lanjut besok menunggu sampai spraynya benar-benar kering sempurna. Oke teman-teman, di sini dari ketiga spray sudah benar-benar kering, leaking, waterproof, serta tanpa merek. Dan di sini kita bisa lihat ya, untuk bagian leaking, teman-teman bisa lihat, untuk bahan leaking ini lebih tebal dan menutupnya pun lebih sempurna. Jadi ini benar-benar full ya, lubangnya ini ditutup. Dan untuk waterproof, nah teman-teman bisa lihat bedanya ya. Untuk waterproof ini bahannya itu menciut atau mengecil. Jadi masih kelihatan ya garis-garis dari lubangnya ini, nggak benar-benar full menambal bagian lubang. Dan untuk bagian yang spray tanpa merek ini sudah dipastikan bocor ya teman-teman, karena terlihat ya dari bahannya ini menciut serta terlihat ada lubang-lubang kecil. Ini sih pasti bocor, sudah saya pastikan bocor. Nah, perbedaannya jauh ya antara penambalan yang leaking, waterproof, serta tanpa merek. Dan sekarang coba kita isi air terlebih dahulu dan bisa agar teman-teman bisa melihat hasilnya. Nah, seperti yang saya katakan, spray tanpa merek ini pasti bocor karena sudah terlihat dari tambalan lubangnya. Dan ini cukup besar ya teman-teman, pori-porinya ini bukan rembes tapi malah bocor besar. Teman-teman lihat hasilnya. Yang waterproof pun bocor namun kecil karena ini hanya satu lapis. Jadi jauh ya perbedaan leaking, waterproof, dan tanpa merek. Teman-teman bisa lihat, ini sangat besar lubangnya. Jadi seperti tidak kita tambal,
cukup besar ya. Dan untuk waterproofnya teman-teman bisa lihat menambal namun masih bocor halus. Jadi cukup lah ya apabila kita tambah ke lapis kedua. Tidak beda jauh ya sama yang Leaking. Di sini kita bisa lihat. Nah, Leaking ini lebih kecil ya bagian dari bocornya. Tinggal kita tambah ke lapis kedua dan langsung jos untuk menutup bagian ember. Oke teman-teman, itu tadi review dari 3 spray ini untuk menambal ember. Jadi di sini saya menyarankan untuk menggunakan yang Leaking ya, dan menyemprot pada bagian dalam. Saya menyemprot pada bagian luar hanya untuk tes daya rekatnya. Dan di sini terlihat bagian dari Leaking dan spray yang waterproof lebih bagus dan lebih tebal. Oke teman-teman, sekian review dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.